nggak ada yang kebetulan, nggak pernah ada yang kebetulan. Jadi apapun jurusanmu, percaya itu tuh bisa jadi berkat buat orang lain. Apalagi kalau misalnya lihat di daerah-daerah, teman-teman kalau lihat di daerah 3T misalnya. Hai semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Hari ini lagi-lagi aku nggak sendiri ya teman-teman. Aku mengajak seorang temanku dan aku mau kalian mendengarkan sharingnya, bagaimana dia melihat hidupnya dan bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Gimana? Nah, kita akan cek, kita akan dengarkan sharingnya. Oke, selamat malam Kak Ega. Hai Isan, selamat malam. Senang melihatmu Makasih. lagi. Makasih ya Kak sudah mau kasih waktu untuk sharing di YouTube channel ini. Nah, Kak Ega Oke. perkenalan diri dulu ya. Mungkin teman-teman di sana belum kenal, belum tahu siapa ini Kak Ega. Oke, siap. Terima kasih buat kesempatannya ya. Pertama-tama, kemudian perkenalkan, nama saya Mega Marlova Patiasina. Kalau tahu Patiasina pasti marganya kan dari Ambon ya. Jadi memang dari Maluku. Sekarang domisilinya di Maluku. Dulu kuliahnya sama-sama dengan Isan di Sastra Inggris UK Petra. Jadi setelah kuliah di Sastra Inggris, sempat hidup beberapa lama di Surabaya, bekerja jadi seorang guru di beberapa sekolah swasta di Surabaya. Lalu 2015 memutuskan pulang ke Ambon, bergabung dengan sebuah yayasan pendidikan namanya Hekaleka sampai saat ini. Itu sih Wah, San, terima kasih. Salam kenal ya siap. teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, Kenapa? Langsung aja ya Kak. Kenapa Kakak oke. ini mau berjuang di dunia pendidikan? Kenapa bukan Oke. yang lain, tapi kenapa harus pendidikan? Kenapa pendidikan ya, itu sepertinya ceritanya panjang sekali. Jadi dulu waktu di kampus, kan sering sekali mengajar, jadi kita ada pembinaan untuk mahasiswa baru, namanya dulu tutorial etika, terus saya juga jadi namanya asisten tutorial. Terus kemudian juga sering, karena dari sastra Inggris, jadi sering kasih les bahasa Inggris untuk teman-teman, jadi mengajar juga di les bahasa Inggrisnya di Petra. Jadi menemukan kalau misalnya saya itu suka berbagi sama orang-orang. Terus kemudian ketika waktu jadi asisten tutorial itu, saya melihat kalau misalnya untuk membentuk pola pikir atau membentuk karakter mahasiswa itu sudah sulit karena dilakukan pas mahasiswa begitu. Kenapa orang buat pas mahasiswa ya? Kenapa saya nggak buat waktu? Kenapa saya nggak mulai membantu itu sejak usia dini begitu? Jadi saya putuskan, oke, saya jadi guru aja untuk ngajar anak-anak gitu. Jadi saya pikir dengan membentuk anak, membentuk karakter atau membentuk pola pikir anak sejak usia dini itu lebih baik begitu. Makanya setelah itu mulai jadi guru. Pertama-tama karena hal itu juga karena cinta pada anak-anak, senang main sama anak-anak, makanya jadi guru. Mulailah bergabung di dunia pendidikan. Tapi setelah bergabung lama, ternyata memang belajar juga kalau misalnya banyak hal di dunia pendidikan itu yang kompleks sekali dan butuh ada transformasi begitu. Jadi akhirnya tetap oke, ini jalannya begitu. Karena kayak saya lihat di Maluku banyak hal sebenarnya yang kayak kami ini potensinya besar. Tapi kemudian sumber daya manusianya tuh rendah sekali kualitasnya. Kami nggak bisa hidup lebih baik memaksimalkan kayak potensi alam yang ada begitu untuk kesejahteraan kami sendiri gitu. Jadi masalah balik lagi ke sumber daya manusia, juga kerusuhan yang pernah terjadi di Maluku beberapa tahun lalu tuh jadi membuat kayak benar-benar penting sekali untuk membentuk pola pikir, membentuk karakter manusia itu sejak awal begitu. Dan memang itu yang terus yang membuat saya kayak oke, memang harus bergerak di bidang ini begitu, di bidang pendidikan. Karena ketika orang belajar untuk tahu, belajar untuk mengerti sesuatu yang baru begitu, dia bisa mengubah pola pikir, mengubah hidupnya untuk jadi lebih baik sih. Dan pendidikan memang bukan di sekolah aja tuh, tapi di rumah, di masyarakat juga gitu. Di di sekolah juga. Itu sih Dek. Iya Kak. Sudah. Dari tadi kakak tuh bilang, beberapa kali kakak itu bilang kakak ingin membangun
orang-orang, menolong orang-orang, melihat orang-orang dan ingin membangun. Kalau di mahasiswa itu sudah cukup terlambat. Jadi sebaiknya di fase yang lebih awal ya daripada mahasiswa. Iya nggak seperti itu? Iya, Iya. benar. Setuju pisan, ya. Yang membuat kakak berpikir, yang menolong supaya kakak bisa berpikir seperti itu siapa? Apakah itu muncul tiba-tiba atau kakak di-sharingkan oleh seseorang atau melihat contoh atau gimana? Menurutku sih proses ide yang membantuku untuk lebih kayak proses terus kemudian berefleksi lihat keadaan. Dulu memang kami diskusikan waktu di kampus, dulu bilangnya waktu dimotivasi oleh para pembina kan, waktu untuk jadi asisten tutorial itu dimotivasi. Kalau ini langkah terakhir kita membina teman-teman ini sebelum mereka keluar bekerja, berdampak bagi dunia luar gitu. Dampak apa yang mereka mau kasih, entah dampak baik atau dampak buruk, itu cuman kita bisa pengaruhi itu ketika kita kuliah begitu. Terus kemudian ketika prosesnya ngajar jadi asisten tutorial, saya pikir sudah cukup sulit untuk membentuk pola pikir mereka karena itu dibangun dari dasar yang begitu banyak, dari background yang begitu berbeda, dan ketika mulai dibina di mahasiswa itu sebenarnya sudah terlambat begitu. Jadi saya pikir kenapa tidak melakukan dari sebelum-sebelumnya begitu, kenapa tidak dimulai dari yang lebih dini begitu, kenapa dimulai dari pendidikan dasar sekali begitu, kenapa harus dimulai dari akhir gitu. Jadi ada teman-teman yang bergerak di bagian untuk usia dewasa, tapi saya pikir beban saya untuk bergerak untuk anak-anak di usia dini, usia dasar gitu, pendidikan dasar. Begitu sih, Dek. Jadi kayak proses itu yang membuat saya, pertama proses itu yang membuat saya berefleksi, berpikir, terus kemudian juga ketika ya berproses dengan anak-anak, saya pikir ternyata memang lebih mudah sih membentuk anak-anak yang lebih muda dibandingkan yang sudah dewasa. Itu sih, Dek. Jadi proses yang dialami di kampus itu menolong untuk Kak Ega ini sedikit menemukan titik-titik yang akan dikerjakan nantinya setelah alumni, pada saat Benar. alumni. Prosesnya Iya. di kampus. Jadi nikmati semua proses yang ada di kampusmu. Kalau kamu seorang mahasiswa ya, teman-teman. Nah, sekarang kan kakak di Maluku ya. Kenapa memilih untuk masuk ke Hekaleka? Kenapa tidak mengajar di sekolah saja kalau mau di dunia pendidikan? Atau di tempat lain kenapa harus Hekaleka? Jadi pertama, dulu kan sempat ngajar sekitar 6 atau 7 tahun di Surabaya. Terus mau bilang pendapatannya sudah lumayan, saya sudah senang di sana, teman-temannya juga baik, lingkungan kerjanya juga baik ketika jadi guru. Kepala sekolahnya suportif, jadi lingkungannya sangat baik begitu. Tapi pertama saya rasa bahwa masa setiap hari saya pergi pagi, terus kerja seharian, terus pulang langsung tidur, besok lagi seperti itu. Memang menyenangkan ketika ngajar anak-anak, sangat menyenangkan. Tapi kayak saya rasa ada yang kurang pertama. Merasa kalau misalnya ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Terus kemudian realita berikutnya, ketika pernah saya ngelesi salah satu siswa, dia itu dari kecil usia TK itu sudah bisa bahasa Mandarin, juga bisa bahasa Inggris. Jadi bicara sama mamanya bahasa Inggris, sama umahnya bahasa Mandarin, terus sama papanya bahasa Indonesia. Terus saya pikir, Tuhan, saudara-saudaraku yang di Ambon, itu nanti akan berhadapan dengan anak-anak seperti ini, dan mereka akan berkompetisi di dunia global begitu. Dan saya tahu pasti saudara-saudara saya jadi seperti apa begitu. Terus kemudian saya pikir di Surabaya itu kesempatannya banyak. Kamu mau les, bisa. Kemudian asal punya uang aja tuh setiap kesempatan ada begitu. Setiap tenaga ahli ada. Tapi tidak begitu di Maluku. Di Ambon juga nggak begitu. Bahkan punya uang, guru yang berkualitas juga belum tentu ada begitu. Kesempatan untuk bisa dapat les yang kamu inginkan juga belum tentu ada begitu. Jadi saya pikir, kenapa kamu nggak pulang aja terus lakukan apa yang bisa kamu lakukan begitu untuk daerahmu. Terus setelah sudah belajar tuh saya rasa memang ini waktunya saya pulang gitu, dan saya pulang bergabung dengan Hekaleka. Awalnya memang kayak masih bingung ini tentang apa, tapi kemudian ketika belajar saya melihat
awalnya masih berpikir untuk masuk ke PNS ya, jadi PNS, kerja di dinas pendidikan. Karena kalau di dinas pendidikan tuh masih bisa melakukan lebih banyak begitu. Tapi ketika saya lihat masuk ke dalam, jadi sempat untuk bekerja sama dengan dinas juga dan melihat berbagai birokrasinya, sistemnya gitu. Saya tahu saya nggak sekuat itu begitu. Saya sangat lemah begitu untuk bisa melakukan perubahan. Kalau misalnya saya sendirian begitu, ada banyak idealisme yang kayak gimana ya, ada hal-hal yang saya pikir harusnya bisa dilakukan, tapi tidak bisa saya lakukan begitu. Tapi kalau di Hekaleka ini, teman-teman di Hekaleka, teman-teman yang punya passion yang sama, punya punya semangat dan tujuan yang sama begitu. Dan saya percaya hatinya teman-teman saya karena kita juga bertumbuh di pelayanan yang sama, kebanyakannya seperti itu. Jadi memang ketika kami melihat realita, kemudian berpikir sama-sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya sudah, ayo buat. Jadi kayak nggak ada batasannya deh. Bahkan kalau misalnya kamu kamu yang penting tahu ini yang benar untuk dilakukan, ayo buat begitu. Jadi kayak nggak ada halangan, bahkan kayak kamu bisa aktualisasi diri dengan bebas begitu di tempat ini begitu. Dan saya lihat kayak tempat ini potensinya besar sekali karena kayak sudah lama gitu dan tetap konsistensi bergerak tuh, jadinya kayak ada banyak peluang yang terbuka. Kami bisa kayak ketemu dengan orang-orang baik lainnya gitu yang punya hati yang sama begitu untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan begitu. Jadi itu yang membuat saya memilih tetap di Hekaleka sampai saat ini sih. Itu. Kak sudah berapa tahun di Hekaleka? Dari 2015 kalau nggak salah. 2015, berarti kurang lebih 5 tahun ya. Yes. Jadi Yes. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu Hekaleka itu apa. Mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit Hekaleka itu apa? Jadi Hekaleka itu sebuah yayasan pendidikan dengan visi untuk mewujudkan Maluku cerdas. Gitu. Jadi memang bergerak di bidang pendidikan dimulai tahun 2011 sama salah satu kakak namanya Stanley Ferdinandus, kakak di pelayanan juga dulu. Terus kemudian kami ingin mempercepat peningkatan kualitas pendidikan terjadi di Maluku gitu. Kalau dari dulu Maluku seperti ini, Ambon seperti ini, kami berharap dengan adanya kayak yayasan pendidikan yang kami buat, perubahan Maluku untuk jadi lebih baik itu lebih cepat melalui pendidikan gitu. Jadi apa yang kami lakukan, misalnya tentang literasi, kami mendistribusikan kayak distribusi buku untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, kemudian bantu teman-teman untuk bangun taman baca. Kami kasih pelatihan untuk guru-guru, guru PAUD, untuk guru-guru di tingkat pendidikan dasar. Kemudian kami kerjasama dengan teman-teman komunitas di daerah-daerah untuk membentuk kayak inisiasi-inisiasi kecil, gerakan komunitas di daerah-daerah begitu, supaya pemuda juga bisa melakukan perubahan di daerahnya. Itu sih Hekaleka secara gambaran umum. Gambaran umum, ya. Jadi Hekaleka ini bisa dibilang sebuah kegerakan agent of change ya, pendidikan di Maluku. Tapi sepertinya memang banyak juga ya Kak kegerakan-kegerakan seperti itu, kayak yang menginisiasi taman baca di beberapa tempat ya. Anak-anak muda beberapa orang saya tahu juga melakukan itu ya Kak ya. Iya benar. Jadi awalnya ketika saya datang yang saya lihat itu kegerakannya masih sedikit terus kecil-kecil, jadi kayak belum terkoneksi secara luas begitu. Tapi ketika seiring waktu mulai berbagi, kayak makin banyak teman-teman yang berani untuk bikin taman baca. Jadi kayak, teman di desa sebelah sudah buat, saya juga bisa buat hal yang sama. Ayo buat, gitu. Akhirnya mereka juga buat, terus kita berusaha untuk mengkoneksikan, ya berjejaring dengan teman-teman ini. Jadi kayak kami dari Ambon, kami support apa yang mereka bisa bantu, apa yang mereka butuhkan, begitu seperti buku dan sebagainya kami support gitu sih. Itu Isan. Jadi makin banyak kok di Ambon juga makin banyak dan memang butuh untuk makin banyak sih gerakan-gerakan positif ini dibangun di daerah-daerah, apalagi di daerah kayak terpencil gitu kan. Itu. Iya. Iya. Ngomong-ngomong soal proses dari mahasiswa, kebanyakan kita mahasiswa, waktu mahasiswa dulu, kita melihat realita dan, kayaknya penting nih membangun visi ini, visi itu, segala macam, kayak gitu. Tapi pada saat sudah
masuk ke dunia alumni, itu semua terbentur dengan, aduh gimana ya, kayak kan juga harus ada keuangan yang didapat, kayak bekerja kan dapat gaji, dan itu mensupport keluarga, iya kan Kak? Secara realistis tuh begitu, dan mungkin juga banyak teman-teman anak muda di luar sana yang dapat nih kayak sesuatu hal yang mau diperjuangkan setelah lulus, tapi terbenturnya bagaimana dengan keuangan saya, bagaimana saya juga ingin menolong keluarga saya. Nah, Kak Ega melalui proses itu seperti apa? Setiap proses itu pasti dilalui ya. Jadi memang bergumul juga waktu di Surabaya itu menurutku hidup sudah enak gitu kan, lingkungannya mendukung, terus gaji sudah cukup gitu, kurang apa lagi gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal besar ketika kamu sudah sampai pada titik itu, ada satu kebutuhan atau kerinduan terbesar begitu yang ada sebenarnya pada setiap kita. Hidup apa cuman untuk makan, pakai, cari uang, punya pekerjaan, punya mobil, punya rumah, itu saja. Ada taraf ketika kamu merasa itu sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan, tapi itu bukan kebutuhan mendasar untukmu begitu. Kayak saya merasa bahwa saya itu selalu kayak saya tuh percaya kita semua tuh diciptakan untuk melakukan sesuatu hal kayak gitu. Tuhan punya agenda loh untuk kita semua, dan itu sudah ditaruh dalam hati yang paling dalam begitu. Dan itu nggak bisa disangkal gitu. Kamu lari kemanapun, kamu coba untuk menghindari dengan cara apapun, pakai alasan apapun, kayak panggilan itu tetap akan ada begitu. Dan itu akan terus kejar sampai pada saatnya ketika kamu taat untuk ikuti arahan itu begitu. Dan nggak percaya sih semua kekhawatiran itu akan ada, bahkan di tempat kerja yang pikirnya sudah bagus pun, kayak sudah ideal pun, tetap kekhawatiran itu akan ada. Manusia masa nggak khawatir sama sekali gitu, selalu ada taraf, maksudnya nggak puas. Tapi ketika belajar untuk taat, mengenali apa sih panggilan Tuhan dalam hidupku, terus mengenali apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan, dan ketika belajar untuk taat, kayak melihat bahwa kepuasan itu tuh lebih besar begitu daripada cuman sekedar kamu bisa belanja, kamu bisa dapat makan, pakai, menabung dan segala macam begitu. Ketika kamu lakukan itu dan kamu lihat itu jadi dampak yang besar buat orang lain, itu kepuasannya tuh tak tergantikan begitu. Jadi kayak selalu belajar untuk melihat panggilanmu yang paling terdalam apa begitu, temukan, dan sebenarnya itu tujuan utama begitu. Dan ketika kamu taat, lihat saja kayak Tuhan itu jaminannya kok, Tuhan yang akan membuka jalan gitu, dan ini Tuhan ini penguasa segala sesuatu loh. Dan ketika taat itu kayak ada banyak hal yang bahkan tak pernah terpikirkan tuh disediakan oleh Tuhan. Maksudnya ini bukan kayak kata-kata ayat Alkitab banget ya, tapi memang begitu proses hidupnya begitu. Iya betul. Jadi menarik ya teman-teman. Tadi Kak Ega bilang kan di awal, Kak Ega sempat bilang bahwa ada kegelisahan untuk menolong anak-anak itu sedini mungkin. Jadi dapat dulu visinya, dan Kak Ega terus mendoakan mengerjakan panggilan dari Tuhan. Dan sekarang Kak Ega sudah bergabung di Hekaleka. Nah teman-teman, kalau kalian mungkin kalian nggak kenal ya, tapi saya tahu Kak Ega ini, dan saya melihat di media sosialnya Kak Ega itu sempat beberapa kali ke Belanda loh. Nah Kak Ega bisa cerita sedikit nggak? Mungkin itu jadi salah satu bukti dari yang baru saja Kak Ega sampaikan tentang ada aja berkat Tuhan. Itu kok bisa ke Belanda nih? Gimana sih Kak ceritanya? Oke. Jadi saya dulu ya orang yang suka tinggal di rumah saja. Dari dulu tuh selalu tinggal di rumah. Jadi pulang ke kampung halaman mama papa tuh jarang sekali gitu. Tapi ketika gabung di Hekaleka tuh saya bisa pertama kayak gabung Hekaleka, ketika saya coba beranikan diri untuk taat itu yang tadi ya, lakukan apa yang menjadi panggilan saya. Kayak Tuhan sediakan, contohnya saya bisa kayak keliling di Maluku. Jadi Maluku tuh punya banyak tempat-tempat bagus. Dan itu jarak dari satu pulau ke pulau lain itu harganya bisa lebih mahal dari tiket pesawat ke Jawa, ke Surabaya begitu. Tapi saya bisa ke tempat-tempat itu, tempat-tempat bagus, dan sekalian berbagi dengan masyarakat gitu. Jadi kamu bukan cuma
menikmati pemandangan alamnya aja, tapi kamu juga berinteraksi dan ada ikatan dengan masyarakat sekitar begitu. Itu berkat yang luar biasa sekali loh. Dan itu banyak tempatnya. Banyak sekali tempatnya di Maluku dan itu berbagai pulau itu sudah dijalani begitu dan itu keren bagiku. Kayak dulu bayangkan dulu nggak bisa bikin tapi kayak sekarang tuh bisa, nggak bisa pergi tapi sekarang tuh bisa ke tempat-tempat itu tuh bagi saya luar biasa. Terus bukan itu saja, kayak bisa ya yang tadi Isan bilang ya, dapat kesempatan untuk ke Belanda 2 kali, bahkan bisa jalan-jalan ke Paris. Kan kalau dari Belanda ke Isan dari Belanda ke Paris cuma 300.000 Isan, maksudnya naik bus tuh. Jadi Serius? kayak iya, jadi bisa langsung ke Paris, kamu foto di Eiffel Tower. Terus kemudian singgah dulu di Belgia, maksudnya jadi kayak ke beberapa negara sekaligus gitu. Itu berkat yang bagiku, kapan coba? Maksudnya waktu ketemu saudara-saudara di Belanda kan, mereka bilang ini mungkin pertama kalinya ya saudara dari Ambon yang datang ke sana. Biasanya orang Belanda yang datang ke Ambon kan. Tapi ini kayak orang Ambon datang ke Belanda gitu. Dan bagiku kayak itu satu jaminannya Tuhan kalau misalnya apalagi sih, bahkan maksudnya nggak pernah terpikirkan. Itu memang waktu itu ada kegiatan, jadi Kasteni beberapa kali ke Belanda awalnya itu untuk network dengan saudara-saudara kami juga yang ada di Belanda. Jadi orang Maluku, kalau teman-teman tahu banyak orang Maluku yang ada di Belanda kan, dan pertama Kasteni kerjasama dengan KBRI, terus kemudian juga bernetworking dengan teman-teman yang punya passion. Jadi teman-teman di Belanda banyak yang punya hati juga untuk bantu Maluku, dan kami berjejaring. Terus kemudian juga butuh, jadi kayak yang pertama datang Kasteni, kemudian Kasteni ajak saya juga untuk ikut bergabung sama-sama. Jadi kayak 2 kali bolak-balik dan kami kayak bisa seminar di KBRI, di embassy di Den Haag itu. Terus kemudian cerita tentang Heka-Leka, perjuangan kami di Maluku dan bagaimana pentingnya untuk gerak sama-sama dukung Maluku begitu. Bagi saya, ya ampun, ini kapan mimpinya, ini berkat-berkat yang kayak Tuhan sediakan sih. Dan saya percaya maksudnya itu sebenarnya itu cuman bonus yang Tuhan kasih begitu. Dan maksudnya kayak saya share ini pun saya belajar kalau misalnya jangan khawatirkan Tuhan loh. Maksudnya jangan kamu ragukan Tuhan, bukan khawatirkan. Jangan ragukan Tuhan, jangan khawatirkan, ragukan penyertaannya dalam hidup kita begitu. Kalau taat itu ya banyak hal tak terpikirkan yang Tuhan sediakan begitu. Itu cuma bonus loh dari hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan untukmu begitu. Itu saja sih, Isan. Iya Kak, Semoga betul menjawab sekali. ya. Ya, sudah menjawab. Jadi intinya jangan kejar jalan-jalannya ya teman-teman. Tapi Iya, itu cuma yang harus dikejar adalah taat pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggilmu kemana, taat saja, nanti pastilah berkat Tuhan akan menyertai kamu. Oke, yang terakhir nih Kak Ega, apa sih pesan penting dari Kak Ega untuk anak muda di luar sana, bagaimana mereka memaknai hidupnya dan agar bisa menggunakan disiplin ilmu yang mereka pelajari di kampus untuk bermanfaat bagi masyarakat? Pesan-pesan saya ya. Jadi pertama yang saya mau bilang sih, pertama kayak Tuhan tuh punya agenda buat kita semua begitu. Dan itu sebenarnya sudah dirajut dari lama, dari kita kecil bahkan. Terus belajar untuk berefleksi, temukan apa peranmu sih dalam mengerjakan hal itu. Jadi Tuhan mau kita tuh buat apa sebenarnya dalam dunia ini begitu. Itu penting sekali untuk dicari tahu begitu. Dan kayak memang nggak ada yang kebetulan di dunia ini begitu. Kalau tahu teman-teman, dulu saya masuk sastra Inggris itu pilihannya. Jadi dulu waktu masuk Petra, jadi sebelumnya saya cerita dulu ya, saya dapat beasiswa di FKK, beasiswa waktu SMA di Surabaya di Petra 4 Sidoarjo. Isan cerita sedikit ya. Iya, maaf. Terus kemudian waktu lulus SMA itu kuliah kemana gitu. Terus Petra juga sediakan beasiswa dan saya pikir saya nggak mau pulang ke Ambon. Saya pikir kesempatan ini sudah besar dan saya ingin tetap kuliah di sini. Akhirnya saya coba Petra dan saya waktu itu karena IPA, saya bosan matematika, saya pikir oke, cari jurusan yang lain aja, jangan hitung-hitungan. Taunya saya pikir saya masuk jurusan IPS ya, saya pilih akuntansi. Kan cuma hitung uang bagiku, jadi nggak terlalu sulit kan hitung uang tuh. Ya sudah. Akhirnya saya pilih akuntansi. Terus pilihan kedua saya
waktu kita ajukan formulir itu pilihan keduanya masih kosong. Tapi waktu di kampus kalau nggak salah ibu dosennya bilang harus ada pilihan kedua gitu. Terus saya tanya dua teman saya, waktu itu ada Kak Epi sama Kak Silvi, masuk apa? Sastra Inggris dua-duanya. Dalam 1 menit itu, saya langsung pilih sastra Inggris. Karena dua teman saya juga masuk ke sastra Inggris. Ketika dengar pengumumannya, tahu saya keterima apa? Saya keterima sastra Inggris. Bayangkan pilihan hidup saya yang sebelumnya yang lama itu gagal, tapi Tuhan kayak suruh saya masuk satu jurusan yang 1 menit ini saya pilih gitu. Saya pikir gimana caranya, ya sudah ikut saja gitu, konsultasi dengan mama dan sebagainya, ya sudah langsung masuk sastra Inggris. Itu nilai bahasa Inggris saya cuma 7 biasanya kalau di SMA, itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh loh. Tapi ketika di kuliah itu belajar berproses dan ternyata uh, bisa lulus bahkan dengan baik, terus kemudian bekerja. Saya pikir sampai sekarang saya lihat ya, bahkan ketika saya bisa ke Belanda untuk itu kalau nggak bisa bahasa Inggris terus kita bicara apa sama orang kan, maksudnya itu kayak kunci, kayak saya nggak sadar bahwa arahan Tuhan 1 menit itu yang mengubah seluruh apa ya perencanaan saya itu mengarahkan saya kepada sesuatu yang sampai sekarang itu kayak ya terus Tuhan bimbing begitu. Jadi kayak apa ya, bagi saya itu pertama apa ya, jangan takut sih, kayak semua ini tuh dirancang Tuhan untuk hal baik dalam hidupmu begitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, nggak pernah ada yang kebetulan. Jadi apapun jurusanmu, percaya itu tuh bisa jadi berkat buat orang lain. Apalagi kalau misalnya lihat di daerah-daerah, teman-teman kalau lihat di daerah 3T, misalnya Maluku, daerah-daerah yang sulit, apapun teman-teman punya, apa ya, apapun teman-teman punya kemampuan, skill, itu tuh bisa berguna banget untuk orang. Kuncinya jangan disimpan untuk diri sendiri sih, bagikan begitu, bagikan buat orang lain. Pertama taat pada kehendak Tuhan, terus kemudian terus temukan agenda Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, terus kemudian ikuti prosesnya, lalu kemudian itu bagikan siapa yang kamu tahu tuh, bagikan buat orang lain, jangan simpan untuk diri sendiri. Dan itu pasti kayak talenta ya, pasti bermultiplikasi terus satu persatu gitu, nanti Tuhan tambahkan gitu. Itu si Isan bagi saya pesan untuk anak-anak muda. Terus satu lagi, kayak kalau teman-teman misalnya yang muda ini sudah apatis, terus bagaimana lagi dengan nasib dunia, kayak kalau tidak kita yang bergerak, siapa lagi yang bergerak? Ya kalau bukan kita, siapa lagi sih? Memang butuh untuk bergerak. Kalau kamu tidak bergerak, maka dunia akan tambah parah begitu. Tadi juga bicara sama di ibadah, kami juga bicara kayak dunia itu makin parah loh. Kalau kita nggak buat sesuatu tuh, itu akan terus parah dan makin tambah parah gitu. Memang harus bertindak. Itu memang sulit, tapi pelan-pelan aja sih pasti, kayak saya percaya Tuhan buka jalan begitu. Itu sih San. Maaf sudah agak banyak ngomongnya. Aduh, terima kasih Kak Ega, kesaksiannya sangat memberkati aku juga kayak gitu, tentang bagaimana kita melihat bahwa kita tuh bisa gitu loh berdampak kepada dunia, walaupun hal sekecil aja, tapi kalau kita mau melakukannya dengan taat, pastilah ada dampaknya. Ya Kak Ega ya. Saya terberkati loh dengan video-videonya Isan juga, bagus. Itu kan ketika belajar untuk kayak mengembangkan diri, berbagi itu pasti jadi berkat, kita nggak pernah tahu kok. Betul Isan, bagus kembangkan ya Isan ya. Iya Kak, betul. Makasih juga Kak Ega sudah mau sharing, sudah mau meluangkan waktu di sana. Ini berarti udah hampir jam 11 ya Kak ya? Iya, hampir jam 11. Hampir jam 11. Berarti Kak Ega sudah mau tidur teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ega sudah mau meluangkan waktu, dan kiranya video ini, sharing ini bisa menginspirasi teman-teman di sana yang sedang mendoakan panggilan hidupnya setelah lulus kuliah. Iya. Mau kemana, atau sedang bergumul idealisme atau keuangan atau keluarga, maunya apa kayak gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Isan. Iya Kak. Dadah. Dah.